ada masyarakat yang membutuh bantuan, Dewan datang ke sana. Bertekad mengabdikan diri untuk masyarakat, bangsa, dan agama seumur hidupnya. Dialah sosok yang tak pernah diliputi oleh senjanya usia. Tepat di hari Rabu, tanggal 1 Januari tahun 1958, di kota Solok, Sumatera Barat. Ia terlahir sebagai anak ketiga dari 8 bersaudara. Dari pasangan Jasira Jomudo dan Bulimar. Terlahir sebagai anak kolong. Ia menjalani kehidupan di masa kecil dan remajanya dengan penuh kesulitan. Dan ditempa dengan berbagai keterbatasan. Memutuskan untuk mengikuti jejak langkah ayahnya, ia bergabung dengan kepolisian dan mengikuti pendidikan Bintara Polisi Wanita di Sepolwan, Jakarta. Lulus dari pendidikan Polwan dengan pangkat Sersan II, dia ditempatkan di kota Bandung. Untuk kali pertama kedinasannya. Namun, tak cukup sampai di situ. Setelah 10 tahun berdinas, dia pun tetap berupaya melanjutkan cita-citanya dengan mengikuti seleksi sekolah calon perwira polisi pada tahun 1988. Berhasil lulus seleksi dan mengikuti pendidikan perwira di Sukabumi, ia pun sukses menamatkan pendidikannya pada tahun 1989 dengan meraih pangkat Letnan II Polisi di pundaknya. Ia mengawali karirnya sebagai perwira dengan bertugas sebagai tenaga pendidik di SPN Cisarua, Bandung. Tempat di mana calon-calon Bayangkara baru akan dilahirkan. Dan tak butuh waktu lama baginya. Ia mendapat kepercayaan dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk menjadi Kepala Satuan Lalu Lintas Wanita pertama. Dan atas keberhasilannya menjawab kepercayaan menjadi Kasat Lantas yang dipikulkan kepadanya, ia pun diganjar apresiasi oleh pimpinan dengan memberinya kesempatan untuk mengikuti sekolah lanjutan perwira di Jakarta selama 6 bulan. Usai menyelesaikan pendidikan lanjutan perwiranya, Jasmarni ditugaskan oleh pimpinan untuk membenahi permasalahan lalu lintas di Banten dengan memberinya jabatan Kepala Bagian Lalu Lintas Polwil Banten. Di Banten, ia merampungkan pendidikan kesarjanaannya, dan di tanah Jawara pulalah ia kembali mendapat kepercayaan yang jauh lebih besar dari pimpinan Polri saat itu, yakni mengemban tanggung jawab sebagai seorang Direktur Lalu Lintas Polda Banten. Selain sosok seorang yang berdedikasi tinggi, Jasmarni dikenal pula sebagai seorang ibu yang penyayang kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Jasmarni memiliki 3 orang anak. Debbie dan anak keduanya, Webri, meneruskan profesinya sebagai seorang perwira polisi, sedangkan anak ketiganya memilih untuk mendampinginya menghadapi berbagai kesibukannya. Setelah memasuki masa purna sebagai Bayangkara Megara, ia bergegas mengembangkan sayap-sayap jiwa berniaganya dengan membangun sektor-sektor bisnisnya, di mana sebagian besar karyawannya adalah warga masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dan pada tahun 2024, ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik dengan ikut maju dan bertarung sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Banten. Sebagai caleg dengan nomor urut 3 di Partai Nasdem, Jasmarni berhasil mendapatkan salah satu dari 6 kursi legislator di Dapil Kota Serang. Setelah dilantik menjadi wakil rakyat, Jasmarni hingga saat ini terus berkeliling, mendatangi, menanyakan, memenuhi,
memperjuangkan dari apa yang diinginkan masyarakat, memberikan solusi atas kesulitan yang dihadapi, memenuhi untuk apa yang dibutuhkan, dan menggapai bersama atas apa yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dan ia pun dapat menjadi manusia yang berguna untuk manusia. Ialah yang kita kenal dengan panggilan Bu Kombes, ialah Jasmarni.